Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau coba ada satu perbedaan tradisi dan budaya bak kesuai kecil orang dan juga dan ikan dan padang dan belalang. Dalam menikah pertanyaannya, apa perbedaan di daerah Preman itu? Tuanku, fakih, imam, khatib, labai, bila, dan garim. Itulah melihat kita dulu di bawah. Yang pertama garim. Kalau di Preman, garim itu mungkin di seluruh daerah sama. Garim itu pembersih, ditugaskan untuk membersihkan surau atau masjid yang tertentu di masjid. Itu tukang berasihan, tukang pemalapir. Nah itu bernama garim. Yang kedua bila. Bila yaitu kalau curah di kampung namanya tukang azan. Biasanya tukang azan di masjid, di musola dan di surau itu sebut bila. Secara hukum adat itu pangkainya cuma bertunjuk saja. Kegadangannya tidak ada, cuman bila dan garim itu sifatnya adalah yang ditugaskan, yang diamanahkan ketika suruh tunjuk tukang azan bernama bila, dan mereka berasal bila bin Rabah. Sementara garim itu tuh diarahkan kepada orang yang tukang kemalapi, tukang berasihan, tukang sapu, siapapun itu orangnya bernama garim di garim. Kadang pun ada. Yang kedua adalah tentang masalah yang ketiga labai. Labai sia, kalau labai itu runutnya dan mereka kata labaik, labaik Allahumma labaik. Artinya aku suruh aku datang di panggilanmu. Dia artinya kalau kita ambil labai itu, kalau cara di kampung, kalau di Preman itu dikhususkan sifatnya tugasnya dua. Itu termasuk tapi adik dalam syarat dalam kajian tatanan adik Senika Nagari di Padang Preman. Tugasnya dua, tapi sungguh dia itu setiap daerah atau setiap nagari di Padang Preman itu berbeda-beda. Sehingga perbedaan itu sesuai dengan adat Senika Nagari sendiri. Labai itu kalau rata-rata umum itu sifatnya tugasnya dua. Yang pertama keadaan surau sebagai pengurus di surau yang menentukan baik nyerancaknya surau, baunyi atau tidaknya surau, itu lebih balik ke labai. Yang kedua adalah kedua itunya penyangga salat jenazah, itu termasuk memandikan mayat, termasuk sampai ke terakhir mungkin tugasnya adalah doa idafi, termasuk ada sebagian talakin dan hal-hal yang lain. Sampai mengaji kematian sejak mulu batang petanam atau hari pertama turun kubur sampai menyatu hari. Apapun acara yang dibuat di rumah itu sifatnya mengadu ke labai. Sementara tentang masalah khatib itu sifatnya dulu keselangkah tinggi serentian dan tanda ibu sako itu tuh untuk di daerah Padang Premannya sifatnya adalah kepada khatib yang ditunjuk yang tugasnya memang secara umum itu berkhutbah, tukang khutbah masjid, tapi bukan semata-mata khutbah, tetapi adalah sebagai salong pulangok cincin pelatan jari. Kalau seandainya ada yang bisa kurang-kurang khatib itu tugas yang penunjuk atau minta tolong mengarahkan sia yang berkhutbah yang ditugaskan perwakilan darinya. Cuman kalau tidak ada, langsung khatib itu sendiri yang berkhutbah. Biasanya khatib itu kadang kalaunya ada orang yang tidak mengaji di pesantren atau ada langsung yang suruh khutbah itu tuanku. Tapi yang amanah itu adalah tapi yang tidak aman syarat tergantung kepada kesepakatan nagari atau wilayah kampung setempat. Yang kedua, yang selanjutnya imam. Imam itu juga sama dengan khatib, tugasnya dua, itu secara umum biasanya adalah sidang atau masjid yang ditugaskan yang termasuk kalau salah satu negeri namun sidang. Sidang itu untuk memutuskan gantian putih biang tabuk tentang masalah adat dengan syarak itu diputuskan di sidang. Itu dia sunyi seperti itu. Seperti tradisi kita kalau ibaratkan ke poso kita melihat bulan, maka itu diputuskan di sidang. Itu andil nenek mamak di situ, arahnya di situ pemegang nenek mamak, tapi orang adiknya adalah imam khatib, nanti dipandu oleh guru-guru atau ulama-ulama, alim ulama yang ada yang berkelas sangkah dengan serentian.
Selanjutnya tentang masalah imam itu juga tugasnya adalah jadi imam, tapi semua jadi imam tugaskan. Tetapi tetap bukan seharusnya menjadi imam, tetapi beko inyo mengarahkan sia yang kamu ke jadi imam dengan catatannya kembali kepada adik selingkah negeri patut dia mungkin yang akan jadi imam. Terakhir adalah tuanku pakih. Selanjutnya pakih itu bisa sebutan untuk para santri ketika mengaji di pondok pesantren. Itu maka digerakkan pakih. Kenapa digerakkan pakih? Mudah-mudahan sama dengan doa sesuai dengan hadis Nabi, mayuridillah yufaqihu fiddin. Sia yang dikehendaki oleh Allah maka difakihkan agama, arti diingatkan agama. Mudah-mudahan dengan doa orang banyak, maka mudah-mudahan yang santri tadi yang belajar di pondok pesantren tadi menjadi fakih, artinya orang yang diingatkan oleh Allah ke dalam tatanan agama, sehingga sampai jo pengajiannya, sehingga pengajiannya bisa mengembangkan pengajian itu atau menyampaikan ke masyarakat dan mengajak umat yang untuk daripada zulumat kepada nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Itulah yang cikal bakal yang menjadi tuanku. Sementara tuanku adalah, kalau kita ambil mungkin yang tuanku rata-rata di daerah Padang Pariaman. Kalau daerah lain ada juga, cuman tidak begitu tenar. Kalau daerah lain mungkin daerah Singgalang, Padang Panjang, Solok, rata-rata itu banyak kepada Malin, Labai. Itu tuh kebetulan masing-masing. Tapi di Padang Pariaman, tuanku itu salah satunya tuang nyaku, tuang dan ku. Artinya tuang nyaku. Orang yang jadi tuanku itu biasanya adalah orang yang belajar di pesantren pun atau belajar kepada guru-guru setelah rasulah patut je mungkin. Rasanya lah ada keilmuannya dari sampai pengajian sepandang wajah guru. Ibaratnya ilmu yang tiga. Yang pertama namanya ilmu fikih atau ilmu syariah tentang sah batah, halal haram, yang bisa artinya yang penting bisa menjawab tentang hukum syariat. Yang kedua adalah ilmu tasawuf, artinya bisa mengkaji tentang masalah pembersihan hati, peluan hati. Setelahnya ada nama ilmu tauhid dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kategori ilmu itu sudah cukup dalam pandangan guru, baik secara pemakaian ataupun secara pemahaman, sehingga bisa mengajak umat manusia kepada da'yan ilallah, menjuru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sinan guru magiakan kegelaran ketinggian, yaitu dengan tuanku. Nanti ada tambahan tuanku itu ada nama tuanku kuning, ada tuanku hitam, ada tuanku mudo. Itu biasanya mengarah kepada pakaian, artinya mungkin kulit kuning galah tuanku kuning, kalau hitam galah tuanku hitam, atau mudo. Ada juga galah itu turun temurun daripada nenek mamaknya. Termasuk juga seperti ada galah tuanku bagindo, berarti tuanku tu guru mandiah, yang bagindo degeh dek ayah cepat ayah. Kalau tuanku mungkin ada tuanku gala-gala yang lain, tuanku Bandar Rosati, tuanku emang itu madik pada ada gala tuanku dari Pulau Guru, Bandaro Sati itu gala daripada nenek mama. Itu kesepakatan di korang. Ya, tuanku dua bagi pengangkatannya. Yang pertama pengangkatannya adalah setelah sekian tahun mengaji, belajar kepada guru, masyarakat batunya adalah patih kau mungkin diangkat tuanku. Itu pertanyaan orang kampung datang ke guru. Nah, guru sini tu mandang. Kalau lu cukup lagi, apa yang guru menyampaikan. Kini kau lu mungkin lu sampai lagi atau tunggu 1 tahun 2 tahun lagi. Sebab kalau kini mungkin mengaji baru belum mengaji lagi. Maksudnya apa kalau mengaji itu mengacau. Artinya kalau nyampang ke tuanku kacau kan negari deh. Makanya oleh karena itu maka harus selesai lagi. Taman ngaji gak tu 2 3 tahun lagi. Lah sampai 2 tahun 3 tahun mereka masyarakat itu bosok balik. Bagi kira biar lah bisa yang kayak kau. Kacau biar tu mungkin lah panuh senyo, mungkin dah bayar. Tapi semua itu sama-sama kita jago, sama-sama kita kok ibaratkan secara banda. Kalau rabah tolong tagakkan, mungkin umumnya kena sedang belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Itu tentang masa tuanku. Itu yang pertama tentang masa tuanku itulah selesai. Setelah itu baru dikukuhkan sebagai tuanku, nanti dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengajak kepada manusia menuntutkan ilmu dan kurang tahu tapi bertanya atau terberitahu tentang masalah agama. Dulu tuanku itu tuh ketika mengaji di pesantren, rupanya dek karena sempurna ketaatannya, baik seperti taat dalam beribadah
taat dalam ilmu tasawuf sampai ilmu tauhidnya sempurna, dikelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diingatkan oleh Allah tadi, may yuridillahu yufaqqih fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dipakihkan dalam agama. Artinya orang banyak jangan mengikut tuanku, walaupun tidak diangkatkan secara hukum adat, tapi orang banyak mengikatkan tuanku. Bab panggil tuanku, sehingga contoh Engku Salih Keramat yang nama asli Sedawat dan ketaatannya kesaliannya maka dipanggil orang tuanku Salih Keramat. Sampai kini Engku Salih hilang.